Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bella Novia Trisnawati dengan NIM 1914070076 dari PGMIB. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Milia Sari, SPD MSI, dengan materi bab 2. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertai tesis, skripsi, handouts, laboratorium, manual, dan karya ilmiah lainnya. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga, penulis pertama, dan tahun penerbitan yang terbaru. Yang kedua, ada manfaat kajian teori. Untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis, dan rujukan bagi peneliti. Untuk menyusun dan mengembangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu sumber kajian teori. Bahan pustaka seperti itu bisa berupa buku harian atau autobiografi, tesis atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer dapat juga berupa reportase dan sensus statistik penduduk. 4. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah seluruh badan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. 5. Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Dalam mengkaji bahan pustaka, kita dapat melakukan dengan cara mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian, mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai. 6. Penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Kedua, mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan. Yang ketiga, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah yang sebelumnya relevan. 6. Variabel dan indikator penelitian. Variabel merupakan indikator terpenting yang menentukan keberhasilan penelitian. Sebuah variabel penelitian merupakan objek penelitian atau menjadi titik perhatian suatu penelitian. Indikator variabel-variabel penelitian yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang sesuatu kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. 8. Yaitu cara-cara menyusun kerangka berpikir. 1. Membuat variabel. 2. Mengumpulkan referensi. 3. Mendeskripsikan penelitian. 4. Pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. 5. Membuat kesimpulan. 6. Kerangka berpikir. 9. Penelitian relevan dan cara penulisannya. Dalam membuat penelitian yang relevan, minimal kita harus mencantumkan 3 referensi, lebih banyak maka lebih bagus. Referensi yang dicantumkan bisa dari jurnal penelitian yang sesuai dengan penelitian. Cara penulisan penelitian yang relevan: yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh landasan teori, yang kedelapan hipotesis, yang kesembilan cara penelitian, dan yang terakhir jadwal penelitian. 10. Hipotesis dan contoh-contohnya pada berbagai jenis penelitian. Hipotesis 0 yaitu prediksi bahwa tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada perbedaan antar kelompok terkait variabel penelitian. Hipotesis berarah atau hipotesis alternatif. Prediksi bahwa terdapat hubungan antar variabel dan antar kelompok terkait variabel penelitian, baik secara positif maupun negatif. Hipotesis tidak berarah yaitu prediksi bahwa ada hubungan, namun tidak merumuskan secara spesifik hubungan antar variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.